Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menginput daftar nominatif Siltap dan tunjangan BPD di Siskedes tahun 2026. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa di Siskedes tahun 2026 itu ada penambahan fitur ya. Jadi mewajibkan untuk yang pertama Siltap dan tunjangan kepala desa, kemudian yang kedua Siltap dan tunjangan perangkat desa, dan yang ketiga untuk tunjangan BPD itu wajib di input dulu daftar nominatifnya ya. Jadi untuk tiga kegiatan ini khusus untuk Siltap dan tunjangan kepala desa, Siltap perangkat desa, dan yang BPD itu wajib di input dulu daftar nominatif sebelum input SPP-nya. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah yang pertama tentu saja input di penganggaran dulu ya, mulai di input di RKP, kemudian input di isian data anggaran, kemudian yang ketiga nih input di anggaran kas. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 saya saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya untuk input di RKP dan isi data anggaran, karena itu sudah bukan hal yang baru lagi, sudah ada di Siskedes tahun sebelumnya juga ya. Contoh di sini saya akan mencoba untuk melihatkan ya, contohnya untuk RAB-nya seperti ini, ada Siltap kepala desa, misal ada Siltap Sekdes, ada Siltap untuk kasih KAU dan Kadus. Jadi Siltap kepala desa misalkan 3.300, Siltap Sekdes 2.410, dan Siltap kasih KAU dan Kadus itu 2.100. Nah, yang pertama input tentu saja harus diinput di RKP Des desa. Contoh ini saya menggunakan database lokal ya. Untuk misalkan contoh desa Cimanganten, input di RKP Des-nya bidang 1, kemudian subbidang untuk penyelenggaraan Siltap tunjangan dan Siltap tunjangan dan operasional pemerintah desa. Kemudian diinput untuk tunjangan kepala desanya ya, tunjangan kepala desa ini diinput tahunnya ya, disesuaikan dengan tahun sekarang dari periodenya. Misalkan untuk Cimangaten tahun ke-6 ya, ini diinput untuk kepala desa 42.900. Kemudian untuk perangkat desa juga sama, harus diinput di RKP-nya ini. Nah, ini saya yakin di RKP lah sudah mengerti ya. Kita next lanjut ke yang kedua, yaitu input di isian data anggaran. Isian data anggaran, data entry, penganggaran, isian data anggaran. Kita anggarkan, misalkan untuk belanja Siltap tunjangan kepala desa, misalkan untuk Siltap kepala desa 33 juta kita anggarkan. Ini asumsi kita baru 10 bulan ya asumsinya. Jadi Siltap kepala desa baru 10 bulan, kemudian Sekdes juga 10 bulan, dan Siltap KAUR kasih Kadus misalkan 10 bulan. Jadi kita asumsikan ini contoh saja ya, contoh saja. Misalkan baru dianggarkan 10 bulan. Nah, adapun nanti misalkan mau dianggarkan 12 bulan, nanti bisa dianggarkan di perubahan. Oke lagi, nah itu untuk THR dan ini THR ya, satu. Kemudian tunjangan perangkat desa juga misalkan dianggarkan baru 10 bulan. Nah, ini seperti inilah, ini samalah untuk input data anggaran ya. Nah, yang selanjutnya yang terpenting adalah setelah input RKP dan isian data anggaran, selanjutnya adalah harus input wajib di anggaran kas. Kalau tidak input di anggaran kas, itu nanti tidak akan muncul di waktu kita bikin SPP, itu tidak akan muncul anggarannya. Ya, jadi input di anggaran kas, masuk ke menu data entry, penganggaran, masuk ke menu anggaran kas desa. Kemudian kita masukkan desa, kemudian belanja ya. Nah, ini diinput untuk anggaran kas. Mungkin untuk yang masih baru, ini diinput dari mulai pendapatannya ya.
misalkan dana desa, ini contoh saja ya, contoh dana desa ini masuknya di bulan apa nih, ini harus disesuaikan ya, harus disesuaikan. Kemudian alokasi dana desa misalkan seperti ini hanya contoh saja ya, nanti disesuaikan dengan realnya. Nah, untuk belanja nih, kita balik lagi ke yang tadi ya, fokusnya ke yang siltap dan tunjangan BPD. Untuk belanja bidang pemerintahan desa, kemudian penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, ini contohnya kita anggarkan baru 10 bulan ya. Berarti kita anggarkannya itu seperti ini. Jadi di bulan Januari 3.300.000, Februari sampai ke Oktober 3.300.000 karena kita baru menganggarkan 10 bulan. Nah, kemudian untuk THR misalkan 3.300 di bulan, kita anggarkan di bulan Maret. Jadi maksud anggaran kas desa ini apabila kita menganggarkannya misalkan dialokasikan di bulan Maret nih kayak THR dialokasikan di bulan Maret 3.300.000. Nah, apabila nanti membuat SPP-nya di bulan Februari, itu otomatis tidak akan muncul. Untuk apabila kita menganggarkan anggaran kasnya di bulan Maret, kemudian kita buat SPP di bulan Februari, itu nggak akan muncul nanti. Nah, tapi kalau misalkan kita buat anggaran kas di bulan Maret 3.300.000, kemudian kita membuat SPP misalkan di bulan Maret atau April atau setelahnya, itu akan muncul ya. Jadi pengaturan anggaran kas ini tidak akan muncul kalau misalkan dia direalisasikan sebelum anggaran kas. Tapi kalau direalisasikan setelah atau sama dengan bulan yang dianggarkan, itu akan muncul ya. Jadi kalau misalkan di sini menganggarkan THR-nya di bulan Maret, ternyata direalisasikannya atau di SPP-nya itu bulan April, itu bisa nanti tetap akan muncul ya, seperti itu. Kemudian untuk perangkat tunjangan siltap dan tunjangan perangkat desa juga diisi ya anggaran kasnya seperti ini misalkan. Kemudian BPD juga sama ya, diisi semuanya untuk anggaran kasnya ya, seperti itu. Jadi kalau sudah diisi untuk anggaran kas desanya, setelah diisi semua disesuaikan, dan ini harus sesuai ya, karena kalau ada perubahan di anggaran kas itu harus posting ulang. Jadi ketika ada perubahan di anggaran kas, itu nanti tidak akan langsung muncul di perubahannya tidak akan langsung muncul di SPP. Jadi harus di posting ulang terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau udah input anggaran kasnya, disimpan, kemudian tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sebelumnya ya, nomor 4 itu pastikan input di menu parameter data perangkat desa ya. Jadi di menu parameter rekening bank dan perangkat desa. Nah, contohnya saya ini sudah input ya, dari mulai kepala desa, sekdes, kalau perencana keuangan. Nah, ini semua perangkat desa dan BPD ini wajib diisi ya. Wajib diisi, dan yang terpenting adalah NIK-nya itu harus sama ya. Harus sesuai. Jadi jangan sama dengan yang lain. Nah, contoh, karena kalau misalkan nanti ada yang sama, itu akan ada double nanti di waktu pas kita ngeload daftar nominatif. Nanti akan saya praktekkan ya. Kalau misalkan kita input nick-nya asal-asalan, nanti akan ada double waktu load-nya. Jadi nick-nya harus benar-benar sesuai ya. Ini saya input tidak ada yang sama nih nick-nya. Ya, itu apabila sudah parameternya sudah diisi, dan yang diisi di menu parameter ini untuk siltap itu yang sesuai pagu ADD ya diisinya. Jadi belum dipotong oleh BPJS yang diinput di menu parameter ini. Misalkan untuk siltap kepala desa
itu diisi 3.300.000. Jadi untuk sekdes misalkan 2.410.000. Kemudian untuk perangkat desa yang lainnya kasih kaur kadus itu 2.100.000 ya. Jadi yang diinput di menu parameter ini adalah pagu sesuai dengan pagu ADD. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya adalah input daftar nominatif. Oke, mungkin sebelum itu kita harus posting dulu ya. Jadi setelah input anggaran, Bapak Ibu silakan meminta untuk posting ke admin kecamatan. Ya, jadi untuk posting, Bapak Ibu silakan meminta untuk posting ke admin kecamatan ya. Apabila sudah diposting, kita baru ke menu penerimaan ya, penerimaan desa dulu. Nah, ini pilih desa, penerimaan bank. Nah, ini saya contoh sudah memasukkan ya untuk penerimaan desa, misalkan untuk setup tunjangan BPD STPT RW ini bulan Januari misalkan ya, STPT RW bulan Januari ini ini contoh saja. Contohnya misalkan jumlahnya 50 juta. Ini hanya contoh ya. Kemudian rekeningnya masuknya ke alokasi dana desa dan ada di sini link bukti. Nah, ini yang banyak ditanyakan juga, link bukti itu apa dan gimana gimana ngisinya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk pengisian link bukti ini membuat dulu folder di Google Drive ya. Bisa Google Drive atau apa saja ya yang di cloud. Contohnya seperti ini, mungkin kita bisa membuat folder di Google Drive. Contohnya, misalkan kita new folder, misalkan ini bukti penerimaan desa, satu folder. Kita buat satu folder bukti penerimaan desa. Oke, bukti penerimaan desa. Kemudian ya udah Bapak Ibu upload ya di sini. Jadi misalkan untuk penerimaan desa bisa screenshot dari rekening korannya, bisa nanti diinput ke sini. Nah, baru nanti linknya yang ini kita share, copy link ini ya, copy link masukkan ke sini, paste. Link saya copy, oh ya, klik ubah dulu, klik ubah, kita paste di sini. Oke, simpan. Nah, kalau sudah, ini penerimaan, selanjutnya input baru ke daftar nominatif ya. Data entry penatusan SPP kegiatan. Nah, selanjutnya pilih dulu daftar nominatif. Ini wajib ya Bapak Ibu, karena apabila Bapak Ibu langsung input di SPP definitif untuk 3 kegiatan ini, misal ya kita input langsung nih, Seltap Kepala Desa bulan Januari, simpan. Oh ya, mengubah misalkan daftar nominatifnya kita tidak ya, kemudian simpan, tambah. Di sini nanti nggak akan muncul nih kode kegiatannya di sini. Ya, jadi yang muncul untuk 3 kegiatan itu, untuk yang pertama untuk siltap dan tunjangan kepala desa, kemudian yang kedua untuk siltap dan tunjangan perangkat desa, dan yang ketiga untuk tunjangan BPD itu wajib input dulu di daftar nominatif. Nah, kita ke daftar nominatif dulu, kita tambahkan, misalkan jenisnya adalah siltap, kemudian kode kegiatannya pilih untuk kepala desa dulu, misalkan tanggal hari ini uraiannya misalkan siltap kepala desa bulan Januari. Kita klik simpan.
jangan lupa kita double klik masuk ke daftar rinciannya, kita tambahkan bulan pertama untuk Januari, kemudian klik ya. Nah, ini untuk kepala desa, misalkan si Tony Stark nih, kepala desa 3.300.000, kita pilih urainya, misalkan di input siltab kepala desa bulan Januari. Nah, untuk nilainya, ini kan kita tadi input nilai yang sesuai pagu ADD ya. Nah, untuk nilainya kita input yang sudah dipotong BPJS ya, karena yang ditransfer ke rekening kas desa itu yang sudah dipotong BPJS. Jadi nanti supaya balance uang yang ditransfer ke rekening desa sama uang yang dikeluarkan itu supaya balance. Jadi kita kurangi dulu, jangan 3.300.000 ya, tapi harus dikurangi dulu. Misalkan untuk kepala desa kita kurangi 1% dari 3.300.000 jadi 3.267.000 misalkan gitu ya, 326.700.000. Oke, kita baru disimpan. Oke, udah itu untuk daftar nominatif siltab perangkat desa. Selanjutnya baru kita buat siltab untuk daftar nominatif perangkat desa. Kita buka siltab perangkat desa, simpan, ini ya, kemudian tanggal hari ini, siltab perangkat desa bulan Januari, simpan. Nah, kita double klik, isi rinciannya bulan 1, ini diisi satu-satu, misalkan dari si sekdes, cuma urainya misalkan siltab sekdes Januari. Ini juga sama ya, nilainya harus dipotong dulu oleh BPJS, misalkan 23.85.900. Ini contoh ya, misalnya hanya contoh. Kemudian kita tambahkan selanjutnya misalkan KUR perencana, siltab KUR perencanaan. Nah, misalkan dia 2.076.714. Ini juga untuk tunjangan BPJS yang bulan Januari ya, setelah dihitung ternyata memang masih menggunakan potongan BPJS yang tahun 2025 ya, belum. Walaupun di IDABU sebenarnya sudah naik tuh potongan BPJS-nya jadi 24.700 sekian kalau nggak salah. Tapi yang masuk ke rekening kas desa itu masih menggunakan potongan BPJS tahun 2025. Jadi Bapak Ibu ya menyesuaikan saja ya, untuk Januari masih menggunakan pagu 2025, dan kemungkinan nanti di bulan Februari itu akan ada potongan lebihnya kayak ini ya. Ini misalkan untuk selanjutnya yang KUR keuangan, simpan, ini KUR keuangan, ini 2.076.714, simpan. Nah, ini saya nggak akan input semuanya ya, misalkan cukup 3 saja nih. Nanti Bapak Ibu silakan input semuanya ya, dari mulai sekdes, KUR, KASI sampai dengan kadus. Oke, ini saya hanya contoh saja, hanya input 3. Bapak Ibu nanti silakan untuk input semuanya. Kalau udah input daftar nominatif, baru input ke buat SPP definitifnya. Nah, misalkan ini untuk siltab kepala desa bulan Januari, pilih daftar nominatifnya iya. Ya, daftar nominatif klik ya, kemudian simpan, kemudian double klik, masuk, tambahkan. Nah, ini klik DN ya, klik DN, nanti akan muncul kita pilih daftar nominatif untuk siltab kepala desa. Ini kita buat kepala desa dulu ya, kita pilih, simpan, kemudian double klik lagi, tinggal klik DN lagi. Nah, ini load data berhasil, nanti akan muncul. Jadi nggak usah input 2 kali ya untuk ini, karena sudah diinput di daftar perangkat desa. Kemudian untuk
Ini ada lagi link download bukti pendukung. Ini sama, eh, inputnya adalah dengan Bapak Ibu silakan input dulu nih, buat dulu di folder ya di Google Drive. Misalkan yang tadi bukti penerimaan desa, misalkan buat lagi nih di drive-nya Bapak Ibu atau di Google Drive-nya desa ya, new folder misalkan bukti belanja desa. Misalkan bukti belanja desa, kemudian Bapak Ibu bisa membuat di sini misalkan folder untuk SPP 01 misalkan ya, 01. Nah, bisa di-upload di sini. Eh, Bisa cetakan SPTB, kemudian cetakan SPP 2 yang sudah ditandatangan oleh kepala desa, Kaur Keuangan, Sekdes ya. Bisa diupload ke sini. Atau kalau misalkan bukti belanja barang dan jasa bisa diupload di sini kwitansi dari toko misalkan, atau kalau ke pihak ketiga bisa di-upload bukti dokumen lainnya ya seperti dokumen kontrak, ini bisa di PDF kan di kesininya, baru nanti uh, linknya kayak tadi di copy link, dimasukkan ke sini, kita klik ubah dulu baru di paste di sini seperti itu, nanti disimpan ya. Nah kalau sudah, ini untuk sitak kepala desa sudah, baru diubah statusnya menjadi final seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi buat untuk siltab perangkat desa ya. Kan kita tambahkan untuk siltab perangkat desa bulan Januari. Daftar nominatif dipilih ya, simpan. Double klik kita tambahkan daftar nominatifnya untuk yang Januari ya. Tadi karena yang si kepala desa kita sudah pakai, nanti otomatis dia akan hilang ya kalau udah dipakai. Kemudian kita pilih, simpan. Nah, hasilnya perangkat desa. Ini juga sama, kita klik tombol DN lagi. Nah, nanti akan keluar otomatis. Ada 3 ini ya, 3 Sekdes Januari, Sekdes perencana keuangan. Ini karena saya tadi inputnya di daftar nominatif itu cuma 3, jadi yang muncul sesuai dengan daftar nominatif ya. Nanti Bapak Ibu silahkan inputnya yang lengkap ya, ada 10 perangkat desa. Atau yang bisa jadi yang kardusnya lebih dari 3 ya. Jadi disesuaikan saja. Untuk linknya masih sama ya, tadi klik ubah, tinggal dipastekan link Google Drive-nya, kemudian simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau udah diubah status draftnya menjadi final, seperti itu. Nah, ada tadi satu ya, contoh yang mengapa NIK NIK-nya harus betul-betul jangan asal-asalan ngisi NIK-nya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mempraktekkan apabila Bapak Ibu mengisi NIK-nya itu asal-asalan ya. Contoh di sini saya sudah input di tadi kan input di desa Cimanganten ya. Kemudian di sini saya misalkan input di desa Rancabango. Ini input si Jono nih sebagai kepala perencana. Nick-nya kita input satu-satu nih 11. Inputnya di input saya input 11. Nah, ini kan kemudian saya input juga nih. Ternyata di Terbengkalai Cimanganten untuk sekdesnya saya ubah nih. Nick-nya jadi 11 juga. Jadi nick-nya tuh sama nih. Karena isinya asal-asalan, nick di desa Cimanganten misalkan sama dengan nick-nya sekdes di desa Rancabango. 11 juga ya. Ini nick-nya 11. Kemudian tadi di desa Rancabango juga saya sudah isi ini nick-nya 11 juga. Ya. Kemudian kita coba nih apa yang terjadi ketika kita membuat SPP-nya. Cimanganten untuk yang perangkat desa. Kita hapus dulu ya. Ini karena tadi kita sudah pakai yang tadi, kita hapus dulu. Oke, daftar nominatifnya. Sorry, ini. Perangkat desa.
Yang ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, ini kita tambahkan misalkan untuk bulan 1 NIPD si sekdes tadi ya, sekdes di Cimanganten. Nih, simpan. Nah, ini saya cuma input satu saja ya, karena yang tadi yang nick-nya sama itu hanya si sekdes Cimanganten dengan yang baca Bangmo ya, sama. Nah, ketika kita load di SPP definitif, ya kita tambahkan daftar nominatif yang ini, daftar perangkat desa, simpan, kemudian load. Nah, jadi double, jadi ada dua. Yang satu desa alamatnya Cimanganten Sekdes ini betul, yang kedua ada Ranca Bangung. Ini kenapa double, karena kita isi nicknya tuh asal-asalan. Jadi gitu, tadi ada dua ya, ada nicknya yang sama di desa Ranca Bangung sama desa Cimanganten. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi isi nick di data parameter kemudian data perangkat desa itu nick-nya harus sesuai, jangan isi asal-asalan. Nanti kalau misalkan ada nick-nya kita isi asal-asalan, tadi kita isi 11 kemudian di desa yang lain juga ada yang input sama, yang input nick-nya tuh asal-asalan gitu 11 juga, nanti akan muncul double-double tuh waktu kita ngeload di SPP-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk pembuatan daftar nominatif dan SPP untuk Siltap. Nah, untuk tunjangan BPD juga sama ya. Untuk tunjangan BPD juga tinggal dibuatkan dulu daftar nominatifnya, kemudian daftar SPP definitifnya. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu untuk tutorial penginputan daftar nominatif dan SPP definitif untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Siskerdes tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.